Halo teman-teman, kami peserta pelatihan dasar CPNS 2021 yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara, Angkatan 37 Kelompok 4, terdiri dari saya sendiri, Esther Raisa Kristiani Lase, Erwin Harahap, Esron P. Purba, Erlina Arvina, dan Erdina Simanjuntak. Pada video berikut, kami akan menampilkan video podcast dengan tema Tangkal Hoax mulai dari sekarang. Pengampu materi adalah Ibu Gadis Melani Rusli, SH. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Hai. Baik, sehat. Sehat. Ada apa nih Kak Arvina? Kok tiba-tiba kita disuruh nge-zoom? Apa cerita Kak? Inilah aku mau cerita, agak galau aku dikit loh. Sebelumnya kan aku belum vaksin nih. Kalian udah vaksin? Kalian udah vaksin Itu semua sudah Bu. Udah Bu, kami. Bahkan udah vaksin kedua ini. Saya juga sudah vaksin. Karena kita sebagai ASN memang harus menjadi teladan ataupun contoh bagi masyarakat. Setuju Pak. Belum lagi kan teman-teman, saat ini banyak sekali hoax yang beredar di tengah-tengah masyarakat kita, yang membuat masyarakat malah takut untuk divaksin. Betul kali Kak, banyak yang bilang kalau vaksin itu haram lah, kalau udah divaksin bisa langsung meninggal. Terus yang lebih parahnya lagi yang ku dengar kalau vaksin itu mengandung logam. Si Erdina bilang gitu aku jadi ingat. Pada video podcast ini, kasus berita hoax yang kami angkat adalah berita yang sempat viral di kalangan masyarakat tentang vaksin COVID-19 mengandung bahan magnetis. Nah, berikut ulasan selengkapnya. Nah nih, COVID bisa bikin nempel karena mengandung magnet. Bayanginlah kayak konspirasi itu ada mikro-mikrochip kayak gitu kan. Videonya juga ada nih, biar kulihatin ya. Coba tengok. Ya. Tapi pas yang lubang yang di magnet, lubang yang disuntik, dia gerak-gerak aja tidak jatuh. Nah, lihat ini ya. Kelihatan Dia kan? nempel. Ya. Ternyata benar. Ada daya tarik pada saat mendekat ke tubuh kita. Nah, itulah. Setelah melihat berita hoax tersebut, sebagai ASN profesional, bagaimana kita harus menyikapinya? Berikut ulasan selengkapnya. Bu, janganlah gampang percaya dengan video dan berita yang belum pasti kebenarannya, apalagi sampai ikut menyebarkan. Jadi kayak mana lah aku mau liatin, aku nggak ngerti loh cara cari bandingin mana hoax, mana berita ini, aku nggak ngerti. Kalian ada yang tahu kayak mana caranya? Biar jangan Iya. kena hoax juga gitu. Betul Bu, ada caranya Bu. Iya, jadi ini cara pertama, kita harus bisa memeriksa apakah ada di dalam situs atau website. Yang kedua itu, kita cek dulu keaslian dari foto itu. Seperti yang tadi kan diterangkan di situ, kita cek dulu apakah benar atau tidak. Yang ketiga Bu, kita ikut grup diskusi seperti yang sudah kita laksanakan sekarang. Nah, lalu yang keempat, kita harus berhati-hati dengan judul yang provokatif tadi. Karena bisa nanti jadi tidak mau vaksin yang lain loh. Padahal target pemerintah harus di atas 250 juta penduduk Indonesia harus divaksin itu. Bahkan diberikan gratis oleh pemerintah kan. Lalu yang berikutnya, kita harus bisa mencermati alamat situs itu. Kita cermati situs ataupun website yang menyajikan tadi, yang ada di share oleh Ibu Arvina tadi. Dan yang terakhir, jika kita tahu memang itu tidak benar, kita sampaikan bahwa berita itu adalah hoax. Begitu caranya Bu. Teman-teman, itulah beberapa langkah penting untuk mengkonfirmasi sebuah berita, fakta, atau hoax. Kelompok kami akan membahas masing-masing langkah tersebut disertai contoh penerapannya. Langkah pertama, periksa dan bandingkan data pada situs atau website yang kredibel. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Esron tadi kan Kak, pertama kita harus periksa data di situs dan website yang terpercaya. Nah kebetulan saya sudah konfirmasi nih berita tentang ini di website Kemenkes. Jadi pihak Kemenkes sudah mengklarifikasi bahwa narasi tersebut tidak benar dan masyarakat diminta tidak terpengaruh.
Nah, Iya. secara logika pun kan jarum suntik itu lubang itu sangat kecil dan tidak memungkinkan lah ada partikel magnetik yang bisa melewati, ya kan? Kalau kita berpikir secara logis. Kemudian yang kedua, logam itu mungkin bisa menempel di permukaan kulit karena kulitnya keringatan mungkin. Jadi kan kalau logam nempel ke kulit ya mungkin bisa lengket kalau ada keringat. Nah, kemudian yang ketiga, pecahan uang logam Rp1.000 itu kan Kak, terbuat dari bahan nikel. Dan nikel itu bukan bahan yang bisa menempel karena daya magnet. Jadi kalau menurut aku pribadi sih Kak, berita yang tadi itu fix lah hoax. Itu sama sekali nggak logis, itu sama sekali nggak masuk akal menurut. Langkah kedua, cek keaslian foto atau video dan tetap berpikir kritis. Baru yang kedua, kita cek keaslian fotonya. Mungkin yang dalam video tadi asli tanpa rekayasa. Tapi masa sih logam bisa menempel pada kulit? Jadi jangan percaya sama yang seperti itu. Kita harus berpikir kritis dan logis dulu, seperti penjelasan Kemenkes tadi. Langkah ketiga, ikuti grup diskusi untuk menambah wawasan dan mendapatkan penjelasan dari pakar atau ahli di bidang tersebut. Ketiga, kita ikuti grup diskusi, misalnya dengan menonton video YouTube, penjelasan dari pakar, atau yang memang ahli dalam bidang ini. The last but not least, hati-hati dengan judul berita yang provokatif. Cross-check kebenarannya, misalnya dengan mengunjungi website Menkominfo. Iya, betul Pak. Jadi kita harus berhati-hati dengan judul yang provokatif. Jadi di sini, di situs Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ini, jelas itu tadi yang disebutkan oleh Ibu Alvira tadi, bahwasanya memang vaksin COVID-19 mengandung magnet itu hoax. Nah, kita lihat ini. Ini sudah diverifikasi. Nah, sekarang sudah tahu kan Ibu Arpina? Gimana kalau men-share lagi nanti? Jangan ya. Iya, makasih lo udah kalian kasih tahu kan kayak gini. Jadi aku pun lega lah, besok vaksin lah aku kalau kayak gini ya. Ya, aku aja udah vaksin, Bu. Sehat terus kan? 2 kali lagi. Saya juga udah vaksin loh. Saya juga sudah vaksin. Saya juga udah. Mari kita tangkal hoax mulai dari sekarang, karena ASN profesional adalah ASN yang senantiasa berpikir kritis. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.